Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir dalam pertemuan daring pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, bertepatan di aplikasi Zoom Meeting dalam rangka melaksanakan proyek MKWK berbasis Focus Group Discussion dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mosi masjid yang bersebelahan dengan sebuah gereja. Fokus Group Discussion pada hari ini akan diisi oleh 3 tim, yakni tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Sebelum pelaksanaan Fokus Group Discussion yang dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananta Dwi Setia Nasution dengan NIM 210407075. Saya berasal dari program studi Teknik Lingkungan. Izinkan saya memberikan beberapa tata tertib dari fokus group discussion ini agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah perkenalan yang dimulai oleh tim afirmasi, lalu dilanjutkan oleh tim oposisi. Seluruh anggota tim wajib menyampaikan nama lengkap, NIM, fakultas, dan jurusan mereka masing-masing. Pada sesi perkenalan ini akan berlangsung selama 3-5 menit. Yang kedua, selanjutnya adalah penyampaian topik. Setiap tim memberikan argumen mereka masing-masing, dimulai dari tim afirmasi, lalu dilanjutkan oleh tim oposisi, dan terakhir dilanjutkan oleh tim netral. Pada sesi ini, penyampaian argumen akan berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya adalah sesi penyanggahan argumen yang dimulai oleh tim afirmasi kepada argumen tim oposisi, kemudian dilanjutkan oleh penyanggahan tim oposisi kepada argumen tim afirmasi. Hak berbicara harus dengan izin oleh moderator. Waktu yang diperlukan masing-masing tim untuk menyaga argumen ialah 1-3 menit. Selanjutnya adalah hak berbicara diharapkan menggunakan kata yang sopan dan dilarang menggunakan celaan atau hinaan. Yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh moderator. Sekian kata pembuka dari saya, debat resmi saya mulai. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu perkenalan kepada tim afirmasi. Saya serahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Nasution dengan NIM 210502004 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Ataya Naswa dengan NIM 210503066. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Alifa Angelina Ristibor Lubis dengan NIM 210705103 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Prodi Sastra Inggris sebagai tim afirmasi. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah memperkenalkan masing-masing timnya. Selanjutnya saya serahkan kepada tim oposisi untuk saling memperkenalkan tim-tim dari tim oposisi tersebut. Kepada tim oposisi saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firmansyah dengan NIM 210502225, berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Zaldi Rasid, NIM 210402082 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik, dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri Selviana Zain dari Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih kepada tim oposisi yang telah memperkenalkan masing-masing timnya. Selanjutnya saya serahkan kepada tim netral untuk memperkenalkan masing-masing dari tim dari netral tersebut. Kepada tim netral saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farah Fadur Rahman dengan NIM 210502147, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada 3 tim yang telah memperkenalkan masing-masing tim anggota dari 3 tim tersebut. Baik, saya akan mulai sesi diskusi kita pada malam hari ini. Pertama-tama, saya meminta pendapat dari Saudari Anissa. Bagaimana pendapat Saudari mengenai gereja dan masjid yang berdampingan? Saya serahkan kepada Saudari Anissa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim afirmasi sangat menyetujui adanya masjid gereja yang saling berhadapan. Seperti contoh kasusnya, sebuah masjid dan gereja saling berhadapan di Desa Tempur, Kecamatan Jepara, tepatnya di Jawa Tengah. Keduanya pun menjadi saksi bisu keharmonisan umat Muslim dan Kristiani di Jepara.
Mereka dapat hidup rukun dan nyaman meski berbeda keyakinan dan agama. Bahkan di beberapa kegiatan hingga saat perayaan hari besar, mereka hidup berbaur menjadi satu. Di Desa Tempur terdapat 3.575 jiwa dan ada 6 dukuh. Masyarakat secara administrasi beragam Islam dan Kristen. Selama ini tidak ada konflik di lingkungan masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Anissa Nasution atas argumen yang telah Anda berikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada tim oposisi untuk memberikan argumen dari tim mereka. Kepada tim oposisi, saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan moderator. Menurut saya, memang bagi sebagian orang, tempat ibadah yang berdampingan merupakan contoh dari bentuk toleransi. Tapi menurut saya, bisa saja itu mengganggu ibadah salah satu umat itu. Misalnya saja saat azan berkumandang di hari perayaan Natal di gereja. Di satu sisi, umat Kristiani sedang bernyanyi lagu pujian. Dan di saat bersamaan pula, azan sedang berkumandang. Maka akan terjadi kecanggungan antara kedua umat. Satu sisi, umat Kristiani akan ada yang merasa terganggu dengan suara azan. Dan di satu sisi, saat azan berkumandang, umat Muslim akan merasa tidak enak jika suara azan berdampingan dengan suara pujian umat Kristiani. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah telah memberikan argumennya. Jadi menurut Saudari Indah tadi bahwasannya tempat ibadah yang berdampingan tersebut dapat mengganggu kegiatan ibadah masing-masing umat. Bisa saja masyarakat Kristen dapat terganggu oleh suara azan dan sebaliknya umat Muslim dapat terganggu apabila suara azan tersebut berdampingan dengan suara pujian dari gereja. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Selanjutnya saya serahkan kepada tim afirmasi untuk memberikan argumen yang akan kalian sampaikan. Kepada tim afirmasi saya serahkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyanggah pendapat dari tim oposisi mengenai pelaksanaan azan ketika umat Kristiani melaksanakan ibadah. Menurut saya, azan tidak mengganggu karena pelaksanaan peribadatan umat Kristiani juga waktunya berbeda dengan waktu pelaksanaan azan. Jadi menurut saya itu tidak akan mengganggu jalannya peribadatan mereka. Kemudian saya akan menyampaikan pendapat saya dan pendapat tim saya bahwa kami setuju dengan mosi atau topik yang dibicarakan ini karena kami melihat potensi untuk menjalin tali silaturahmi di balik sikap toleransi atas umat beragama. Dan ini juga memiliki potensi untuk mengajarkan generasi masa depan bahwa sebenarnya perbedaan antar umat beragama bukan menjadi masalah untuk hidup berdampingan bersama. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Alifa Amzelina atas argumen yang telah Anda berikan. Jadi menurut Saudari Alifa tadi bahwasannya tempat ibadah yang saling berdampingan ini dapat menjadikan potensi bagi seluruh umat yang berada di sana dan juga masyarakat Indonesia bahwa pentingnya kerukunan toleransi terciptanya di masyarakat tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Alifa. Selanjutnya saya serahkan kepada tim oposisi untuk memberikan sanggahan kepada argumen dari tim afirmasi. Kepada tim oposisi saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menyanggah pihak dari tim afirmasi. Menurut kami, permasalahan di sini tidak hanya soal azan, tetapi bangunan ibadah yang bersebelahan akan menimbulkan tendensi negatif seperti iri hati dan kebencian, serta sifat membanding-bandingkan dalam bangunan maupun jumlah pengikut salah satu agama. Seperti kasus yang terjadi di Jayapura dengan tuntutan berasal dari persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Jayapura. Mereka menuntut Masjid Al-Aqsa Sentani karena menara masjid yang terlalu tinggi sehingga mengganggu pemandangan dan membuat tampak gereja lebih sempit. Oleh itu, kami menolak keras apabila pembangunan gereja dan masjid bersebelahan. Terakhir, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim oposisi, terkhusus kepada Saudara Ridwan Firmansyah atas argumen yang telah Anda berikan. Jadi menurut Saudara Ridwan Firmansyah, bahwasannya mosi daring yang kita pakai adalah sangat tidak cocok, karena
dapat menimbulkan tendensi ke hal yang negatif, seperti rasa iri, rasa membanding-bandingkan tempat ibadah, mana yang lebih bagus, dan hal yang lainnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali kepada tim oposisi. Selanjutnya saya serahkan kepada tim afirmasi terkhusus dari Saudari Ataya. Kepada Saudari Ataya saya serahkan, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai argumen yang disampaikan oleh Saudara Ridwan tadi, jadi menurut kami jika mengenai tentang saling membanding-bandingkan, maka seharusnya hal tersebut bukanlah dijadikan perbandingan, melainkan motivasi agar kita dapat mencontoh, seperti misalnya perbedaan fisik bangunan masjid dari bangunan gereja. Maka dari itu, umat Kristen bisa menciptakan lingkungan gereja menjadi lebih asri dan lebih aman misalnya. Jadi perbedaan tetap ada, tetapi tetap ada keunggulan atau ciri khas yang bisa dilihat dan dirasakan dari masing-masing tempat ibadah. Tidak hanya melalui tampilan, tetapi juga hal-hal yang jadi perbandingan harusnya bisa menjadi contoh yang baik seperti disiplin melaksanakan ibadah, menjaga lingkungan agar tetap bersih, saling bergotong royong menciptakan suasana yang nyaman, dan juga saling peduli antar sama manusia. Jadi menurut kami, hal-hal tersebut harusnya dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dapat diputuskan jika sudah mencapai kata mufakat. Maka dari itu, jika di kemudian hari terdapat beberapa masalah yang timbul, kita tidak boleh saling menyalahi karena sebelumnya hal tersebut sudah dimusyawarahkan. Maka sebelum memutuskan untuk melakukan suatu hal ataupun menyampaikan keluhan, alangkah baiknya jika dibicarakan secara baik melalui musyawarah kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Ataya Nashwa dari tim afirmasi yang telah menyampaikan argumennya. Jadi menurut Saudari Ataya tadi bahwasannya perbedaan tersebutlah yang menjadikan timbulnya toleransi di antara masyarakat maupun di antara umat tersebut. Nah, apabila adanya masalah, maka harus segera dimusyawarahkan untuk menimbulkan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Nah, baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah memberikan tanggapannya. Kemudian saya serahkan kepada tim oposisi, khususnya dari Rifki Zaldi. Kepada Rifki Zaldi, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan memberikan argumen. Jadi menurut saya dengan adanya rumah ibadah yang berbeda bersebelahan di mata publik itu akan memberikan stereotip toleransi yang tinggi. Namun tidak kita dapat pungkiri di kejadian langsung bisa saja akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa tidak suka dari salah satu pihak beragama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifki Zaldi atas argumen yang telah Anda sampaikan. Nah, berakhirlah fokus group discussion kita pada hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari tim terakhir kita, yaitu dari tim netral, kepada Saudara Farhan Fadlur Rahman. Saya persilakan. Kepada Saudara, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya, dengan adanya dua rumah ibadah yang berbeda dan bersebelahan akan ada menimbulkan sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, setiap rumah agama akan meningkatkan rasa toleransinya masing-masing. Namun tidak dapat kita pungkiri, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah akan adanya tabrakan jadwal beribadah. Dan menurut saya, alangkah lebih baiknya rumah ibadah boleh di satu tempat, tapi alangkah lebih jangan saling berhadapan atau mungkin memberi jarak untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan memberikan toleransi yang tinggi sesama umat beragama. Sekian, terima kasih. Nah, itulah dia pendapat atau argumen dari tim netral. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Farhan atas argumen yang telah Anda berikan dari tim netral. Nah, dari fokus group discussion yang telah kita lewati tadi, saya mendapatkan suatu kesimpulan, yakni masjid yang bersebelahan dengan gereja menimbulkan banyak pro dan kontra di dalam masyarakat. Seharusnya masyarakat antara dua umat beragama atau lebih dapat saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain demi tercapainya kerukunan dan toleransi bersama. Tetapi untuk umat muslim tidak boleh terlalu berlebihan dalam bertoleransi ke umat agama lain karena umat muslim harus dapat membatasi diri antara hablum minallah atau hubungan dengan Allah dan hablum minannas dengan hubungan manusia. Dan ini semua memiliki sisi negatif dan sisi positif. Ada saran bahwasannya masjid dan gereja tidak boleh diletakkan saling berhadapan atau saling bersebelahan. Alangkah baiknya apabila dua tempat ibadah tersebut diberikan sedikit jarak, maka akan timbulnya rasa kerukunan dan toleransi antar umat beragama di daerah tersebut. Nah, sekianlah hasil dari fokus group discussion kita tadi.
Saya sebagai moderator turut meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya perbuat. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.